bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anur Rahman dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya mau menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah yaitu Pancasila era prakemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya. Menurut Sunoto 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis diantaranya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia tidak pernah ada. Putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dan dengan sesama manusia. Persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun kenyataannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh M. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembuka alinea keempat terdapat rumus Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Piagam Jakarta pada alinea ketiga juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan
sebelum proklamasi kemerdekaan sehingga dapat disebut sebagai Deklarationis Indonesia Independence. 2. Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca merdeka mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Sementara 2006 Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada masa itu. Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada 11 Maret 1965. Presiden Soekarno-Hatta memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvallis yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Terus yang kedua, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila dalam perspektif ideologi. Kehadiran negara bagi warganya merupakan hal penting. Negara hadir sebagai wujud wadah politik bagi seluruh warganya yang berkeinginan untuk mendapatkan kehadiran terbaik. Hal ini pula yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara kemah ripah lojinawi atau adil dan makmur. Negara yang diharap mampu mengantarkan seluruh rakyatnya menikmati keadilan dan kemakmuran bersama. Pembentukan negara juga ditujukan sebagai alat politik guna mencapai tujuan politik masyarakat politik yang terbaik atau eudaimonia versi Plato dan Aristoteles, atau dengan kata lain bertunjuk untuk menciptakan keadaan agar rakyat bisa memperoleh berbagai keinginannya semaksimal mungkin. Bertujuan untuk menciptakan keadaan agar rakyat bisa memperoleh berbagai keinginannya semaksimal mungkin. Negara harus menjadi tempat yang memungkinkan rakyat dapat berkembang dan menyelenggarakan hak cipta dengan sebebas-bebasnya. Pada akhirnya, muara akhir dari tujuan negara ini adalah mampu menjadi tempat untuk menghadirkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sebagai suatu entitas negara, Indonesia juga memiliki tujuan serupa. Untuk tiba ke tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan berbagai daya dukung. Salah satu daya dukung ini dapat berupa ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia berupaya untuk bisa mencapai tujuan negara yang dianggap paling penting secara general. Beberapa tujuan negara yang penting dicapai adalah: 1. Melindungi masyarakat dan bangsa dari berbagai bahaya kehancuran yang datang dari luar. 2. Melindungi masyarakat
dari kehancuran yang berasal dari dalam karena pertentangan warga sendiri dengan cara membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan di antara para warga. 3. Mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan. Tujuan negara ini dirangkum oleh Charles E. Mariam. Dengan berkaca pada kelima tujuan paling tersebut, Indonesia pun berupaya untuk bisa mencapai kemakmuran bersama atau kebaikan bersama. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memuat amanat terkait tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sebuah ideologi, harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyat, sehingga penyelenggaranya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu untuk dilandasi ideologi bangsa. Yang ketiga atau yang terakhir, Pancasila dalam kajian filsafat. Masyarakat Indonesia tentu telah mengenal Pancasila dengan begitu lekat. Sejak pendidikan di sekolah dasar hingga di sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi, Pancasila selalu menjadi konsep yang terus-menerus dikaji dan dipelajari. Sudah selayaknya jika konsep Pancasila ini sudah dipahami secara mendalam. Namun sayangnya konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat sering banyak tidak dipahami. Ini lantaran sistem filsafat sendiri yang sering dianggap sebagai hal yang rumit. Padahal pengkajian Pancasila dengan pisau analisis filsafat ilmu merupakan hal menarik. Ini lantaran dalam nilai Pancasila sendiri telah terkandung filsafat ilmu secara genuine. Pada dasarnya filsafat ilmu adalah telah kritis yang dilakukan terhadap metode pengkajian ilmu tertentu secara empiris maupun rasional. Filsafat melakukan dua hal dalam kehidupan manusia. Pertama, membangun teori tentang manusia dalam semesta, lantas menyajikannya bagi landasan keyakinan dan tindakan. Kedua adalah untuk memeriksa berbagai hal yang bisa disajikan sebagai landasan keyakinan dan tindakan secara kritis. Jika merujuk pada definisi filsafat, kita bisa merujuk pandangan Titus, Smith, dan Nolan yang mendefinisikan filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Pertama, filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, arti informal. Kedua, filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran yang dilakukan terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. Ketiga, filsafat merupakan usaha mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Keempat, filsafat merupakan analisis logis bahasa serta penjelasan mengenai arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. Kelima, filsafat merupakan sekumpulan problematik yang secara langsung memperoleh perhatian manusia dan dicarikan jawabannya secara oleh ahli-ahli filsafat. Arti aktual fundamental. Merujuk pada pengertian tersebut, kita bisa menyebut bahwa Pancasila adalah suatu sistem filsafat. Alasan Pancasila disebut sebagai sistem filsafat didasari oleh beberapa hal. Pertama, kita bisa memiliki kembali sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Ketika itu Soekarno memberi judul pidatonya dengan
filsafat negara, filosofis Groundslag. Daripada Indonesia Merdeka, beberapa cuplikan dari pidatonya tersebut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis Groundslag. Atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia, minta suatu Weinstein di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kedua, menyebutkan bahwa Pancasila adalah hasil permenungan mendalam yang dilakukan oleh para tokoh kenegaraan Indonesia dengan melewati diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sampai akhirnya tiba pada pengesahan PPKI. Hasil permenungan ini disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Sekian dari saya, mohon maaf atas kata yang kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.